Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaan dari Google Classroom. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik mulai dan pilih salah satu email kita, misalnya saya pilih yang ini, kemudian izinkan. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya buat kelas dan gabung ke kelas, ini buat kelas bagi kita pengajar dan gabung kelas kita sebagai siswa, dan bisa juga melalui fitur ini, gabung ke kelas dan buat ke kelas. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin buat kelas. Oke, kita izinkan, kemudian lanjutkan. Nama kelasnya misalnya kelas 5. Ini bagian yang bisa dikosongkan, ruang juga bisa dikosongkan, dan mata pelajaran misalnya matematika. Oke, buat. Nah, sekarang kelasnya sudah jadi. Di sini forum adalah tempat bagaimana kita berinteraksi ketika ketika teman Anda sesama siswa mengirimkan sebuah tugas, maka akan muncul di forum ini. Kemudian di sini tugas kelas, di mana di sini akan muncul tugas-tugas dan materi yang akan diberikan oleh pengajar. Dan di sini ada orang, yaitu pengajar dan siswa. Ketika sudah terinvite, maka akan muncul di sini. Misalnya kita ingin membuat siswa, klik undang, kemudian bisa dengan cara memasukkan alamat email atau mengirimkan link dengan kelas, misalnya tadi link. Kemudian bisa dikirim melalui WA ataupun SMS ataupun yang lainnya. Selanjutnya, misalnya kita ingin mengirimkan tugas kelas, makanya kita klik ini, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ketika ingin mengirim tugas, kuis, atau pertanyaan ataupun materi. Nah, jadi ketika ingin mengupload sesuatu, kita bisa pilih salah satu dari pilihan-pilihan tersebut. Kemudian di sini ada beberapa fitur, misalnya kelas. Kalau kelas kita lebih dari satu akan muncul semua di sini. Kemudian kalender dan notifikasi. Nah, di sini juga akan muncul kelas-kelas kita. Di sini file offline, nanti ketika pengajar memberikan materi atau tugas setelah download, maka akan muncul secara offline di sini. Kemudian kelas yang diaktifkan ketika kelas tersebut sudah tidak aktif lagi, nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada folder classroom, nantinya akan terhubung ke Drive. Nantinya ada setelan, ada beberapa untuk memberi nama, notifikasi, dengan akun, dan tentang. Kemudian di sini misalnya kita ingin gabung ke kelas. Nah, kan ini ada sini kita akan login sebagai akun apa, dan nanti ada kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode isi, nanti saya akan tunjukkan kodenya. Nah, gunakan akun yang diizinkan. Gunakan kode kelas yang terdiri dari 6 sampai 8 huruf atau angka tanpa spasi atau simbol jika Anda membuka aplikasi. Oke, kode tadi yang dimaksud adalah sini. Kode yang dimaksud tadi ada ke dalam sini, setelan kelas. Nah, di sini ada kode kelas XETHGJX. Nah, di situ kodenya kemudian nanti dimasukkan ke link yang tadi. Nah, kita juga bisa meet di Classroom dan menggunakan fitur ini. Baik, saya rasa teman-teman sudah paham dengan penjelasan saya, dan semoga penjelasan saya bermanfaat tentang Google Classroom. Terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang petunjuk penggunaan Google Classroom. Selanjutnya saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan Quizzes. Nah, ketika kita sudah mengklik aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan pilih di mana Anda menggunakan Quizzes, sekolah atau perusahaan. Jadi kita pilih sekolah.
siapa kamu yang menggunakan, sebagai apa kamu menggunakan, what are you using quiz as, sebagai misalnya guru. Nah, di sini kita pilih daftar dengan Google. Misalnya kita pilih salah satu email kita, lanjutkan. Nah, di sini sudah muncul beberapa tools. Yang pertama, sini ada create quiz. Nah, di sini ketika kita mau ingin membuat quiz, misalnya unduh gambar, dokumen, PDF atau PPT. Dan di sini bisa juga kita mengubah sebuah URL menjadi quiz, atau kita klik hasilkan dari teks. Selanjutnya paper mode. Nah, di sini kita harus menggunakan Quizzes di aplikasi atau komputer. Nah, di sini view report. Di sini ada data-data kita, di mana akan memuat data hasil quiz kita. Nah, sini bisa buat quiz dengan AI, sama saja dengan create quiz tadi. Nah, di sini ketika kita ingin bergabung dengan game, maka kita isi di sini. Nah, di sini kita bisa pilih mapel, misalnya mathematics. Selesai. Nah, di sini banyak muncul pelajaran-pelajaran atau kuis-kuis tentang matematika. Nah, kita bisa pilih salah satunya, misalnya the first grade. Nah, di sini kita bisa mulai belajar dengan cara mulai kuis. Atau bisa juga installin dan edit. Kita bisa menyalin kuis orang dan mengeditnya. Nah, di sini ada kelas. Kita bisa mengimpor atau membuat kelas baru. Misalnya dari Classroom, atau buat kelas baru kita bisa menyinkronkan Google Classroom dengan aplikasi Quizzes. Di sini ada akun, ada email. Selanjutnya kita keluar dulu, konfirmasi. Nah, kita pilih sekolah, kemudian kita sebagai siswa. Mengerti? Nah, di sini kita hanya bisa bergabung dengan game. Misalnya ketika guru telah mengirimkan kode dari quiz tersebut, maka kita isi di sini. Kemudian klik bergabung dengan game, atau kita bisa pilih sini untuk mengasah kemampuan kita. Nah, kita pilih seperti itu. Sini ada cari. Nah, di sini ada tools, aktivitas, di mana kita harus mendaftar menggunakan akun yang lain. Kemudian ada kelas. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang petunjuk penggunaan Quizzes. Saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.